Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yomargono dengan NIM belakang 060 dari perwakilan eh, nggak tahu kelompok berapa. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan rekan saya. Perkenalkan nama saya Fikri Harul Fajri dengan NIM belakang 052. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramudi dengan NIM belakang 37. Dan saya Arvin Abel Arafif dengan NIM belakang 57. Oke, mungkin bisa di next. Oke, yang pertama topik dari kelompok kami. Proyek ini berfokus pada kesetaraan gender dalam desain UX di tempat kerja, terutama dalam sektor teknologi di Indonesia. Hal ini menyoroti bagaimana kesetaraan gender perlu diterapkan dalam desain aplikasi untuk mengurangi ketidakadilan dalam aksesibilitas, representasi, dan interaksi. Mungkin selanjutnya bisa di next. Selanjutnya predisposisi yang akan dijelaskan oleh Saudara Fikri. Baik, pembahasan yang kedua adalah predisposisi. Diduga bahwa desain UX yang saat ini digunakan di sektor teknologi belum sepenuhnya inklusif terhadap perbedaan gender. Predisposisi ini bertolak dari asumsi banyak bahwa desain dari fitur yang mungkin mengabaikan kepentingan unik dari gender, terutama perempuan dan kelompok non-biner, yang dapat menghambat keterlibatan mereka dalam ruang digital. Next. Next. Maaf, itu slide-nya Ya, belum diganti. selanjutnya ada penelitian. Yang pertama ada prinsip yang meliputi identifikasi masalah, penelitian, generasi insight, mengembangkan konsep, pembuatan prototipe, dan implementasi strategi untuk menciptakan UX yang lebih adil. Yang kedua ada tujuannya yaitu mendapatkan wawasan mengenai bagaimana desain UX dapat mendukung kesetaraan gender. Melalui penelitian ini, hambatan yang dialami pengguna dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk menyusun kebijakan dan strategi UX yang lebih inklusif. Untuk metodenya, kita menggunakan wawancara pengguna, survei, dan observasi perilaku dilakukan untuk memahami persepsi pengguna tentang UX. Pengguna kegunaan usability testing juga dilibatkan untuk menilai sejauh mana desain yang akan didukung pengguna dengan identitas gender yang beragam. Oke, selanjutnya insight akan dijelaskan oleh Saudara Arwin. Baik, untuk insert ini desain yang tidak netral gender berpotensi menciptakan pengalaman pengguna yang eksklusif. Insight yang dihasilkan menekan pentingnya desain inklusif dalam UX yang memungkinkan setiap pengguna merasa aman dan diwakili tanpa bias. Untuk feedback dan konsisten desain menjadi dua elemen utama yang perlu diperhatikan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih adil, di mana setiap penggunaan dapat terlibat tanpa hambatan terkait gender. Oke, selanjutnya ada design opportunities. Yang pertama, meningkatkan visibilitas informasi terkait gender, menghadirkan informasi yang mudah diakses, terutama mengenai fitur-fitur yang dapat mendukung pengalaman yang adil bagi pengguna dari semua identitas gender. Selanjutnya ada desain antarmuka yang inklusif dan fleksibel. UX harus dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan beragam pengguna, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau preferensi tertentu terkait gender. Yang terakhir, pengembangan prototipe dan uji coba. Prototipe diuji dalam situasi nyata untuk memastikan bahwa desain UX yang inklusif dan berfungsi secara efektif bagi pengguna dari semua gender. Next. Selanjutnya ada penjelasan konsep dan rencana pengujian. Konsep desain UX yang inklusif. Aplikasi dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar bahasa asing yang inklusif. Hal ini berarti memastikan fitur yang ada ramah bagi setiap gender, dengan antarmuka dan navigasi yang mudah diakses serta tanpa bias.
Yang kedua, rencana pengujian konsep. Pengujian konsep akan mencakup usability testing untuk mengukur seberapa nyaman pengguna dari berbagai identitas gender menggunakan aplikasi ini. Partisipan yang relevan akan diminta untuk mencoba aplikasi dalam skenario tertentu dan observasi serta survei yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang pengalaman pengguna yang sebenarnya. Next. Oke, mungkin selanjutnya kita ke sesi tanya jawab.